Hari ini kita berbicara tentang pengembangan media pembelajaran. Kita awali dari pengertian media. Apa sih arti media dan apa fungsinya? Oke, Dimas, apa itu media? Ya, alat bentuk. Perantara ya. Dalam bahasa Arabnya wasilah ya. Oke. Ada ya mengartikan media sebagai perantara, benar. Dan ada yang mengartikan media sebagai alat bantu dan terakhir sebagai sarana. Yang kedua, apa fungsi, tujuan atau manfaat daripada media? Mempermudah ya. Oke, lagi membantu menghubungkan ya. Tadi kan terjawab tadi, membantu ya. Yang lain mempermudah. Jadi fungsi, manfaat atau tujuan adanya media pembelajaran itu tentunya untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan anak pun merasakan efek daripada penggunaan media tersebut. Misalnya gini, seharusnya materi tersebut dipahami 3-5 jam pelajaran. Namun dengan adanya media itu bisa dipahami, diajarkan kepada anak dan anak memahami itu kurang dari 3-5 jam. Tapi kalau seandainya guru menggunakan media pembelajaran tapi waktunya tetap segitu juga 3-5 jam, berarti yang salah bukan medianya, yang salah siapa? Gurunya tak pandai menggunakan media. Media itu ada dua. Yang pertama dibuat sendiri, yang kedua buatan pabrik. Kalau dibuat sendiri contohnya untuk jenjang PAUD, apakah TK atau RA, untuk mengenalkan kepada anak-anak huruf dan angka, tak perlu membeli. Walaupun kalau sana yang beli boleh juga kan. Bagaimana caranya? Mengambil atau menggunakan batu kerikil, tapi bukan batu yang besar segini itu ya, batu kerikil. Batu itu bisa digunakan untuk media dalam mengenalkan huruf dan angka kepada anak-anak. Ini seandainya nanti kalian jadi guru PAUD ya, siapa tahu kan ada juga alumni sebelumnya mengajar di PAUD. Batu bata itu kerikil ya, bukan batu bata. Batu kerikil itu dicuci, bukan direbus. Apalagi nunggu masak atau matang, nggak akan mungkin. Batu kerikil tuh dibersihin, habis itu dicat dengan berbagai warna. Jangan satu warna aja, karena untuk satu dapat pelajaran untuk mengenalkan warna. Setelah dicat, lalu ditulis angka dan huruf. Tapi ada risikonya, harus anak yang menggunakannya itu diawasi. Kenapa risiko dua? Kalau nggak kawan yang dilemparnya, gurunya yang dilempar. Bisa paham ya? Nah, apalagi media yang bisa digunakan oleh guru tapi dibuat berdasarkan kreasi dan inovasi guru itu sendiri. Untuk jenjang SD, kalian nih mau ngajar nih di SD, buat ya kertas karton itu kreasi anak insan dari turun temurun. Iya. Kertas karton bisa digunakan untuk mengajarkan materi kepada anak-anak dengan kreasi tertentu. Bisa dengan memotong tulisan lalu ditempel, memotong gambar lalu ditempel, atau kalau seandainya ada yang pandai menggunakan kan ada aplikasi atau program untuk menggambar itu, lalu menempelkannya ke kertas karton. Itu kreasi masing-masing. Jadi Anda di sini satu sama lain memiliki kelebihan, satu sama lain tentunya itulah yang harus kalian manfaatkan dan gunakan ketika nanti mengajar. Secara umum tadi kalau udah menjelaskan jenis daripada media itu ada 3. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga audio visual. Jenis media pembelajaran audio yang bisa diterapkan di materi pendidikan agama Islam contohnya. Ya, untuk menghafal ayat atau surah bisa melalui rekaman suara, terserah apapun bentuknya itu.
rekaman suara, boleh rekaman suara sendiri dan rekaman suara orang lain. Kalau suara rekaman orang lain misalnya mendownload suara kori-kori internasional maupun nasional. Kalau seandainya suara sendiri boleh, tapi tahu diri dulu. Nah, kalau seandainya memang kori, seorang hafiz, bisa. Ini udah nggak bagus suaranya, nggak hafiz, nggak kori. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau suara orang lain. Kemudian apa lagi? Yang kedua, dalam bentuk visual yang tampak. Visualnya ada dua dimensi dan tiga dimensi. Apa beda dua dimensi dan tiga dimensi? 3D itu seperti yang dimensi. Hah? 2D Ya, kalau bahasa matematikanya, kalau dua dimensi itu panjang kali lebar. Peta, ya kan contohnya. Kalau tiga dimensi, kalau bahasa matematikanya panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya, iya benar. Itulah dia. Kalau dalam konteks pendidikan agama Islam, audio dua dimensi dan visual yang dua dimensi dan tiga dimensi apa itu? Kalau peta untuk mengajarkan sejarah budaya Islam. Kalau tiga dimensi? Ya. Hah? Miniatur Ka'bah. Miniatur Ka'bah. Tadi saya bilang kalau media itu boleh buatan sendiri maupun buatan. Nah, kalau miniatur kan bisa dibuat sendiri, bisa. Tapi kalau seandainya buatan pabrik pun juga bisa. Yang ketiga, audio visual. Contoh audio visual, nampak gambarnya, dengar suaranya, jelas semua situ. Kalau Anda mengajarkan fardu kifayah, sebelum terjun ke lapangan, baiknya memutarkan audio visual dalam bentuk video interaktif, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Mana lebih efektif, kita habis-habisan membuang suara atau hanya memaparkan menggunakan media audio visual? Masalahnya gaji 700 menggunakan Infocus ya kan? Tekorlah. Tapi kalau seandainya sekolah punya Infocus itu jauh lebih baik. Ini tambahan dari saya terkait mata kuliah kita hari ini dengan judul pengembangan media pembelajaran.